Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Tata Amelia dengan NIM 232101020004 dari kelas B3 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Terjemah Fauriyah yang diampu oleh Ustadz Dr. Asep Maulana MPD. وأسعد الله صباحكم. اليوم سنكون مع دردشة صباحية لغوية. أنا كما قلت لكم أقرأ في التعليقات عددا من الأسئلة، وعندما أجد سؤالا يحتاج إلى تسجيل مستقل فأسجله. أمس ورد سؤال يقول: حبذا لو تتكلم عن الفوائد التي يحصلها الإنسان من تعلم اللغة العربية. سؤال جيد وسؤال يحتاج إلى تأمل الآن. في البداية لا بد أن نقول إن تعلم أي لغة يعد مفيدا لتعرف ثقافة شعب، لنمو ذهني، لكثير من الأمور التي تجعل الإنسان أكثر قدرة على التواصل مع الحياة، وأكثر قدرة على التفاؤل، وأكثر قدرة على الانشغال بالأمور الهامة والابتعاد عن الأمور السلبية. Hari ini kita akan mengobrol santai. Seperti yang saya sampaikan kepada kalian semua, bahwa saya selalu membaca pertanyaan-pertanyaan dari kalian pada kolom komentar. Namun, jika ada pertanyaan yang menurut saya perlu untuk dijadikan pembahasan sendiri, maka saya akan membuat video pembahasan khusus tersebut. Kemarin ada satu pertanyaan yang menarik, yaitu tentang manfaat yang diperoleh seseorang dalam mempelajari bahasa Arab. Menurut saya, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dan juga butuh analisis yang mendalam. Perlu diketahui bahwa mempelajari suatu bahasa sama dengan mengenal budaya suatu bangsa. Hal itu memberikan gambaran dan wawasan mental terhadap banyak hal yang menjadikan kita lebih berinteraksi dengan kehidupan, serta lebih mampu berpikir positif dan juga mampu mandiri dalam urusan-urusan penting, juga mampu menghadapi hal-hal yang negatif. فتعلم أي لغة مفيد. اللغة العربية كما هو معروف لغة تاريخية، لغة عريقة، تعد من أقدم اللغات في العالم، التي ما تزال مستعملة منذ أكثر من 1500 عام. فهذه اللغة التي نستعملها الآن، اللغة العربية، مجرد أن تقول إنك تتعلم لغة مليئة بالتاريخ فهذه فائدة. لكن هذا الكلام ربما لا يهم الكثيرين. يعني هناك أشخاص يقولون لك: وأنا لا تهمني المسألة التاريخية، ولا تعنيني أن تكون اللغة عريقة أو أن تكون اللغة لها تاريخ كبير، أنا أريد الفوائد الحياتية التي أستطيع أن أحصلها من تعلم اللغة العربية. Mempelajari bahasa memiliki banyak tujuan. Hal itu sama dengan mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab sendiri memiliki banyak tujuan, yaitu di bidang keagamaan, ekonomi, budaya, bahkan politik. Namun, ada satu tujuan yang paling penting, yaitu di bidang keagamaan. Karena di bidang keagamaan ini memiliki banyak manfaat, dan juga dalam bidang keagamaan ini, bahasa Arab memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama Islam. Karena ketika seseorang ingin mempelajari atau ingin mengenal Islam lebih dekat, terlebih dalam, perlu memahami bahasa Arab. Meskipun ada terjemahan yang dapat membantu memberikan gambaran tentang Islam, pemahaman yang lebih tepat dan mendalam akan diperoleh melalui bahasa Arab. Hal itu karena Al-Quran juga sebagai sumber utama ajaran Islam yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وهذا لسان عربي مبين.
أي أن القرآن جاء بأفصح الكلام العربي. وهنا أعيد وأكرر: القرآن الكريم يصف النص العربي مقارنة مع الكلام العربي، يعني لا يقارن اللغة العربية بغيرها حتى يكون فهمنا مستقيما. الله عز وجل عدل، كل لغة لها أهمية، وأعطى لكل إنسان لغة يستطيع أن يتفاهم من خلالها مع الناس. فالتفاضل في القرآن لا يقارن الله عز وجل بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات، وإنما الله عز وجل يبين في كثير من الآيات أن هذا القرآن من لغتكم أيها العرب، يقول للذين كفروا به، للذين لم يؤمنوا به: إن هذا القرآن من لغتكم، وهو مبين واضح، وهو من أعلى الكلام ومن أبلغ الكلام، فلا تستطيعون أن تأتوا بمثله. وكذلك لماذا لا تؤمنون به وهو يأتيكم بالحقائق؟ إذن هذه نقطة يعني كما يقال بين قوسين. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ini adalah bahasa Arab yang jelas. Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab yang jelas dan mudah untuk difahami. Karena itu, untuk mempelajari Al-Quran dengan baik, seseorang perlu untuk mempelajari bahasa Arab. Pemahaman terhadap Al-Quran akan lebih tepat jika dilandaskan dengan menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Kemudian Allah memberikan kepada setiap manusia bahasa agar semuanya dapat berkomunikasi dengan sesama. Namun Allah juga menjelaskan dalam banyak ayat, terutama dalam Al-Quran yang diturunkan menggunakan bahasa Arab, yaitu bahasa yang difahami dan jelas dan digunakan juga pada bangsa Arab pada saat itu. Allah mengingatkan mereka bahwa Al-Quran itu bahasa mereka sendiri, bahasa yang jelas, mudah difahami, indah, dan tingkat kefasihannya sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka tidak akan mampu membuat yang setara dengan Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu datang membawa kebenaran dan berbagai penjelasan yang nyata, sebagian dari mereka tidak ingin beriman kepadanya. Dan inilah salah satu hal yang sangat penting dan perlu kita ketahui, bahwa kedudukan bahasa Arab dalam agama Islam. أننا لا نقول إن اللغة العربية أفضل من اللغات الأخرى، ومن يقول هذا الكلام هو متعصب ويحاول أن يوجد أشياء لا يوجد فيها نص ديني. لا يوجد نص ديني قال إن اللغة العربية أفضل من باقي اللغات. لا يوجد أبدا. النصوص الحديثية إما ضعيفة أو موضوعة، يعني التي وردت منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فهو يصف النص القرآني مقارنة مع اللغة العربية، ليس مقارنة مع اللغات الأخرى. Saya tidak mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang lebih baik dari bahasa yang lain. Namun, jika ada seseorang yang mengatakan seperti itu, maka ia bersikap fanatik dan juga berusaha untuk menetapkan sesuatu yang tidak ada dasar yang kuat. Karena tidak ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang lebih baik dari bahasa yang lain. Bahkan, hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi dalam masalah ini kebanyakan tidak kuat atau lemah, atau juga doif atau palsu. Sedangkan dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang bahasa Arab, tidak ada yang membandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Tetapi Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab agar jelas dan dapat difahami oleh orang-orang yang menjadi sasaran pendakwah pada masa itu. Adapun strategi yang digunakan penerjemah dalam penerjemahan ini adalah strategi modulasi. Strategi modulasi yaitu strategi yang melibatkan sudut pandang atau pendekatan saat menerjemahkan suatu teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Tujuannya untuk menjaga makna asli, tetapi cara untuk menyampaikannya itu lebih alami sesuai dengan budaya atau norma struktur bahasa sasaran.
Penerjemah juga menggunakan strategi reduksi atau pengurangan, yaitu mengurangi untuk menyederhanakan informasi yang dianggap tidak penting atau berlebihan ataupun yang kurang relevan dalam konteks terjemahan. Poin kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam. Yang kedua, pemahaman Al-Quran lebih baik menggunakan bahasa Arab. Ketiga, yaitu salah satu tujuan penting dalam mempelajari bahasa Arab adalah tujuan keagamaan. Keempat, mempelajari bahasa memberikan manfaat yang luas. Kelima, bahasa membantu seseorang mengembangkan wawasan dan pola pikir yang baik. Keenam, setiap orang memiliki tujuan terpenting dalam mempelajari bahasa Arab. Ketujuh, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, mudah, dan indah. Kedelapan, bahasa Arab digunakan dalam Al-Quran karena merupakan bahasa yang difahami oleh masyarakat Arab pada saat itu. Kesembilan, tidak ada dalil yang sangat kuat ataupun tegas untuk menyatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang lebih baik dari bahasa yang lain. Dan yang terakhir, penyebutan bahasa Arab dalam Al-Quran bukan untuk membandingkan dengan bahasa lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.